Shalom. Semua baik-baik? Puji Tuhan. Saya ingin juga menyapa jemaat yang duduk di ruang overflow. Kami tidak melupakan kalian. Kami percaya Tuhan juga melawat kalian di situ. Dan juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah ini secara streaming live online. Kasih karena Tuhan menyertai Anda semua. Masih tentang keintiman dengan Tuhan. Tema bulan ini, bulan Maret, ICI mengangkat tema keintiman dengan Tuhan. Saya akan khotbah tentang kedalaman hubungan. Kedalaman hubungan. Kita akan bisa membedakan apakah orang mendekati kita untuk sebuah hubungan yang dalam atau dangkal. Ada 3 ciri hubungan yang dangkal. Bagi jomblo-jomblo bisa dicatat. Hubungan yang dangkal didasari dengan yang pertama penilaian tampak luar. Ih cantik, gue suka. Yang kedua, pemuasan ekspektasi atau hawa nafsu. Jadi ada ekspektasi dari hubungan itu. Atau sekedar, seksi. Atau karena kaya, materialistis. Yang ketiga, hubungan yang dangkal didasari dengan pencarian rasa nyaman. Kenapa sih lu suka sama dia? Nyaman aja. Nah, 3 hal ini merupakan dasar yang kita bisa bilang jadi hubungan yang sangat dangkal, yang orientasinya coba berkisar di antara penilaian tampak luar, pemuasan ekspektasi, dan juga pencarian rasa nyaman. Nah, Tuhan gak mau kita ada di situ. Kita mau belajar bagaimana pagi hari ini punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saya akan mulai dengan ini. Ketika kita masih bayi rohani, kita baru kenal Tuhan. Kita pasti ngerasa gini, kok semua yang saya doakan Tuhan jawab ya? Kayaknya cepet aja gitu. Doa ini Tuhan dengar. Doa ini Tuhan jawab. Yang luar biasa gini. Di awal kita kenal Tuhan itu kita ngerasa, kekristenan begitu luar biasa. Tampak luarnya begitu indah. Orang Kristen baik-baik semua. Perhatian, kakak-kakak di gereja perhatian, ramah, murah hati, tulus semuanya. Dan kita ngerasa, jadi orang Kristen itu luar biasa. Tuhan begitu dekat dan baik sekali. Itu awal-awal kekristenan. Semua tampak luar biasa. Tapi kita gak selamanya jadi bayi rohani yang mengerti, katakan amin. Kita akan masuk ke tahap yang namanya proses pendewasaan iman. Di situ orang Kristen biasa menyebutnya proses padang gurun. Nah, apa yang kita lihat di proses padang gurun adalah ini. Ternyata kekristenan tidak seindah tampak luarnya. Tidak semua orang Kristen baik. Ada amin? Tidak semua doa kita dijawab. Amin? Aduh, umur udah 35. Tapi pangeran berkuda tak kunjung tiba. Udah wajah kurang menolong, kantong pun bodong. Kapan nih jodoh datang gitu ya? Aduh, kita stres biasanya kalau udah angka 30-an tuh anak-anak single ya. Udah mulai panik, udah mulai titip-titip sana sini. Tante, kalau ada anaknya tolong kenalin saya ya. Bu Henny, kalau pelayanan kemana-mana ketemu yang oke-oke, pendeta jomblo gitu, kenalin dong gitu ya. Biasa banyak promosi dan sale di situ. Ada lagi, diberkati di gereja, hidup dalam kekudusan, nikah udah lama, tapi gak dikasih keturunan. Ada lagi, pelayanan di gereja mulai ngalamin gesekan dengan sesama teman pelayanan. Nah ini biasanya ricuh. Dan kemudian ngalamin juga di level yang lebih tinggi. Ternyata hamba Tuhan juga bisa mengecewakan. Ada amin? Yang ngalamin saya bisa merasakan itu ya. Dan ngalamin juga jadi orang Kristen ternyata ngalamin tuh bisnis sama usaha kita. Gak selalu rame-rame dan lancar-lancar saja. Pasti ada masalah. Ada juga yang ngalamin di kerjaannya dipecat juga. Cari kerja susah. Udah doa-doa, temen sekomsel udah doain. Tapi belum dapat juga. Keuangan sulit. Ada di sini orang Kristen yang kere? Ada. Siapa bilang
jadi orang Kristen pasti berkat. Enggak. Kalau dibilang jadi Kristen kaya raya, saya juga belum sampai ke sana. Janji-janji di mimbar yang bilang kalau ikut Tuhan kamu pasti diberkati melimpah-limpah, saya hargai. Memang di dalam Tuhan ada kelimpahan, tapi tidak selalu berupa uang. Prosperity gospel menyesatkan. Kita harus sadar ikut Tuhan itu ada pikul salibnya. Harus bayar harganya. Harus ada naburnya. Amin. Firman Tuhan jelas bilang, kamu menabur sedikit, kamu nuai sedikit. Kamu gak pernah nabur, kamu ngarep banyak. Biasanya, di fase-fase proses pendewasaan iman inilah, mulailah terjadi banyak orang-orang Kristen yang kecewa. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa orang Kristen kayak begini? Kenapa gereja kayak begitu? Kenapa pendeta kayak begitu? Dan mereka mulai rontok dan mundur satu-satu. Ini hubungan yang gak dalam. Cuma terpesona tampak luar. Tapi saya mau garis bawahin, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tidak selalu semua masalah itu ujian dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita udah pernah bahas di ICI. Bahwa masalah terjadi dalam hidup kita bisa dari 3. Yang pertama karena ujian dari Tuhan, yang kedua karena pencobaan dari si jahat, yang ketiga karena kesalahan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Tapi saya percaya Tuhan mengizinkan proses pendewasaan iman terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena disitulah Tuhan ingin melihat seberapa dalam kita mengasihi Dia sebagai pribadinya. Tuhan mau kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Justru saya rasa pertumbuhan rohani terbaik adalah di padang gurun. Orang akan sungguh-sungguh ngalamin Tuhan di masa-masa sulit. Ketika mereka mengalami bahwa yang dikotbahin pendeta itu jadi kenyataan di hidup saya, baru mereka lihat Tuhan tuh hidup. Orang gak bisa nyangkal bahwa Tuhan gak ada. Kenapa? Karena Tuhan terlalu nyata dalam hidupnya. Lagu yang saya tulis bicara begini, hidupku ini semuanya tentangmu. Karena semua yang saya lakukan tuh Tuhan yang bikin, bukan saya. Semua karena anugerah. Kita bisa nyaksiin betapa Tuhan setia, betapa Dia ajaib, dan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Anda gak bisa sungguh-sungguh punya hubungan yang dalam sama Tuhan hanya mengharapkan berkat. Berharap orang Kristen gak akan pernah jahat sama Anda. Berharap ke gereja, Anda akan ketemu orang-orang yang kayak malaikat, tampangnya aja. Saya sering kali bilang ini, Anda perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak peduli kamu di gereja mana, gak peduli kamu disakiti sama siapa. Kalau kamu punya hubungan yang dalam sama Tuhan, itu gak akan pernah mengguncangkan imanmu. Untuk sesaat mungkin. Kita pernah ngalamin, dikecewain sama pemimpin mungkin. Sama pendeta yang kita kagumin mungkin. Sesaat kita terguncang. Kita seperti kehilangan pegangan, kita mau percaya sama siapa lagi gitu. Kalau yang kita pikir udah deket sama Tuhan aja bisa begitu. Tetapi, Roh Kudus akan selalu membawa kita kembali. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seberapa besar pun goncangan kepada imanmu, kamu gak akan pernah ninggalin Tuhan. Katakan amin. Saya akan bahas, kenapa Tuhan mau kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan kecewa meskipun doanya tidak dijawab. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah akan tetap percaya, katakan tetap percaya. Meskipun doanya tidak dijawab. Saya bilang ini gak mudah. Tapi ketika kamu berdoa dan doamu tidak dijawab, yang terjadi sebaliknya, saya mau tanya, kamu mau tetap percaya nggak? Ngomongnya gampang, ini filosofi rendah, enggak. Ini ujian iman terbesar. Saya mau kasih tahu, percaya tuh sulit ketika kamu yang ngalamin itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan akan tetap percaya meskipun doanya tidak dijawab. Seorang bapak dalam tur ke Holy Land lalu bertanya kepada saya begini, Bu Heni, berapa banyak doa ibu yang Tuhan tidak jawab? Baru kali ini saya ditanya gitu sama orang. Saya bingung jawabnya, ini tricky banget nih pertanyaannya. Kalau gue jawab banyak, dia akan bilang nih pendeta gak dekat sama Tuhan. Ya kan? Kalau gue bilang gak ada,
Dia pikir gue gak sesakti itu. Gak semua orang sakit yang saya doakan sembuh, bukan gitu. Yang sembuh juga banyak, tapi saya gak pernah saksikan di khotbah saya. Karena saya gak mau Anda datang ke sini dan maunya dipegang Bu Heni. Harus dipegang Bu Heni. Kalau gak dipegang Bu Heni gak mau, saya gak mau itu. Makanya saya gak pernah saksikan di mimbar, saya doain orang mandul, punya anak dan sebagainya. Gak mau gue jadi dukun. Lu harus punya iman sama Tuhan, jangan punya dukun di gereja. Jangan ada ilmu sihir di sini, amin. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan bukan rancangan kita. Kedengerannya sederhana. Tapi seringkali waktu kita doa, kita udah punya rancangan di kepala kita. Harusnya Tuhan bikin begini. Tuhan kalau bisa, jodoh saya tuh kayak gini. Dan Tuhan kalau bisa, saya tuh punya rumah. Terus saya tuh nikah. Terus kita punya planning dan kita yang jadi desainernya. Tapi seringkali yang kita alamin gini. Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya banyak planning kita yang amburadul hari ini diporak-porandain sama Tuhan, gak sesuai yang kita mau, tapi kemudian kita mengerti di ujungnya, ini yang Tuhan mau, dan ini yang terbaik buat kita. Secara manusia, pasti kita punya kalkulasi. Gimana nih caranya? Gue bisa dapat kembali harta gue yang hilang. Wah, kalkulasi. Jalan Tuhan, pasti yang terbaik. Ada lagunya kan? Kita udah planning. Enggak. Kita ditipu orang. Mungkin kita habis dulu. Lalu kita nangis dulu. Lalu tiba-tiba kita doa, Tuhan gak jawab-jawab. Kayaknya lama nunggunya. Tapi tiba-tiba ada jalan lain yang Tuhan buka, yang kita gak pernah pikirin sebelumnya. Begitu kita taat dan masuk ke situ, ajaib dan astaga apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amen. Orang yang kenal Tuhan akan tetap percaya meskipun doanya gak dijawab. Jangan jadi bayi rohani gini, lu gak kasih gue gak sayang. Kalau Tuhan gak kasih saya gak ikut Tuhan. Kalau saya masih jomblo umur 40, gak ada Kristen-Kristenan. Saya mau bilang gini sama para jomblo-jomblo. Kalau kamu gak nikah-nikah, bukan berarti Tuhan gak setia. Amin. Mungkin kamunya yang perlu dandan aja. Itu aja. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Planning kita, timing kita gak pernah sesuai sama Tuhan. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan, waktunya Tuhan. Amin. Anda nyerah aja deh. Orang tuh kalau dekat sama Tuhan dia pasrah seperti gini. Saya kalau disupirin suami saya, jujur stres. Kenapa? Dia pembalap. Tapi yang saya tahu begini, dia pembalap yang baik. Tuhan kalau saya ngomong ini lalu diuji gak ya? Gitu. Gak pernah tabrakan lah intinya gitu ya. Jadi waktu kami pulang dari Bandung ke Jakarta, kalau Jojo yang nyetir, saya tuh bisa tidur lelap selelap-lelapnya. Tapi, kalau orang lain, saya bangun. Kenapa? Was-was. Awas-awas. Rem. Kiri-kiri. Ya, gitu. Kalau kamu bisa nyetir, kamu secerewet itu gitu kan. Tapi kalau sama suami saya tuh kayak pasrah gitu loh. Emang gue udah pasrah sih sama lu, Jo. Jadi, sama Tuhan tuh kayak gitu. Belum tentu yang kita mau tuh Tuhan kasih, tapi udah pasrah aja. Tuhan tahu yang terbaik, caranya terbaik, dan waktunya terindah. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Dia? Saya bisa percaya sama suami saya karena kami punya hubungan yang dalam. Anda akan percaya sama Tuhan kalau Anda punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Dia? Karena orang yang intim sama Tuhan akan tetap bertahan meski keadaan tidak nyaman. Ada orang-orang yang gini, gak nyaman di sini keluar. Gak nyaman di sini keluar. Gak ngikutin yang dia mau pergi. Hubungan yang dangkal justru didasari dengan pencarian rasa nyaman. Kalau gue nyaman sama lu, gue oke sama lu. Gak gitu. Sama Tuhan itu justru prosesnya banyak banget yang saya rasa gak nyaman. Malah Tuhan cenderung mengeluarkan kita dari rasa nyaman. Supaya kita punya iman.
Katakan amin. Orang-orang Kristen yang punya kedekatan dengan Tuhan akan tetap bertahan meskipun segala sesuatu terasa tidak nyaman. Jangan jadi orang Kristen yang shallow, yang dangkal, yang bertahan kalau semua aman-aman. Tuhan baik selama semuanya baik. Felix tulis lagu, kau baik walaupun keadaan gak baik. Rencanamu terbaik. Lagu itu luar biasa bukan? Anda harus selalu bilang itu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan selalu baik. Katakan sama-sama yuk, 3, 2, 1. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan selalu baik. Katakan amin. Matius 11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 2 dikatakan gini. Katakan sama-sama saya, di dalam penjara. Dari situ dulu. Di dalam penjara. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4 baca sama-sama. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 baca sama-sama yang keras. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya mau tanya, penjara tempat yang nyaman dan aman atau tidak? Saya mau Anda membayangkan zaman sekarang Yohanes Pembaptis seperti apa? Yohanes Pembaptis versi netizen. Lu gampang ngomong gitu. Karena lu gak ngerasain yang gua rasain. Sound familiar? Ini bayangin. Yohanes Pembaptis di penjara. Katakan di penjara. Nyaman gak? Gak nyaman. Tapi Yesus bilang ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Netizen akan bilang gini, lu gampang ngomong gitu, lu gak ngerasain yang gua rasain. Saya udah sering digituin. Lu sih enak di luar, lah gua yang di penjara. Lu bisa ngomong gitu karena lu yang di luar, coba lu gantian di penjara. Bikin mujizat dong, biar gue bisa bebas dari sini, jangan ngomong aja. Versi netizen kan? Saya mau tanya, apakah Yesus tidak bisa menolong Yohanes Pembaptis? Bisa, bisa banget gitu dong. Kok kepercayaan Anda kepada Kristus hanya segitu saja? Bisa banget. Tapi kenapa enggak? Coba renungin, kenapa enggak? Kenapa Yesus enggak bikin pintu-pintu penjara terbuka dan Yohanes Pembaptis bisa menghilang seperti Yesus dan berjalan di tengah-tengah para prajurit? Kenapa enggak? Kenapa seolah-olah Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis di penjara dan bahkan mati dipenggal oleh Raja Herodes? Ini hikmat yang Tuhan kasih. Ada kedaulatan Tuhan yang harus terjadi. Ada salib yang harus kita jalani. Ada peperangan yang harus kita menangkan. The battle is ours. Dalam hidup kekristenan, Anda jangan pikir tenang, aman. Anda gak akan bertumbuh, Anda gak akan pernah dewasa, Anda gak akan pernah kenal Tuhan. Tapi dalam perjalanan imanmu, ada salib yang kamu harus jalani. Ada harga yang kamu harus bayar. Ada peperangan yang kamu harus menangkan. Dan ada kedaulatan Tuhan yang harus terjadi dalam hidupmu tanpa kamu boleh bertanya, kenapa? Why? Why this way? Why not that way? Saya juga mau kalau bisa tanya, Tuhan, kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Saya bawa tur ke Holy Land. Sepasang suami istri berkata kepada saya, Bu Heni, cari mantu, bibit, bebet, bobot itu penting. Jangan sampai kita dapat mantu yang bibit, bebet, bobotnya gak bagus. Setelah ngomong itu, anaknya cerita, ada pendeta yang ngenyek Ibu Heni. Kok lu percaya sih sama si Heni Kristianus itu? Dia tuh kan anak kayak begitu. Anak dari orang tua yang kayak begitu. Orang tuanya kayak begitu, lu pikir dia kayak apa? Jadi saya dihina karena latar belakang saya. Nah saya kasih tahu, itu sangat menyakitkan buat anak yang gak bisa milih orang tuanya siapa. Ada kedaulatan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita gak bisa milih lahir di mana. Kita gak bisa pilih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih lahir Chinese atau Manado
atau Papua atau Batak. Kalau saya mau lahirnya rada blasteran biar cantik mancung. Nggak perlu pakai gambar. Jojo pengen punya pacar bule. Saya pengen lebih putih dari ini, tapi kan nggak bisa milih. I'm sorry baby, I'm not that white. You know, tidak semua yang kita mau kesampaian karena ada kedaulatan Tuhan yang memang harus kita jalanin gitu kan. Saya mau kasih tahu, kita semua punya medan peperangan kita masing-masing. Jangan menyerah, tetap setia. Tuhan baik apapun keadaanmu. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan akan tetap bertahan meskipun melewati lembah-lembah kekelaman. Daud adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan dia tulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Anda gak bisa expect gini. Gua gak mau lewatin lembah kelam. Saya mau ikut Yesus tapi gak mau pakai salib dan lembah kekelaman. You will never grow. Sorry. Kalau kekristenan cuma agama, kamu gak akan ngalamin Tuhan. Kamu harus siap menghadapi apapun. Anak saya ngomong gini, Mama, banyak orang Kristen gak baik. Kenapa Tuhan gak bikin mereka baik aja? Bisa kan Tuhan bikin mereka baik? Switch hati mereka, bikin mereka jadi baik. Jadi nurut. Saya kasih tahu, Tuhan bisa menciptakan manusia sesuai versi yang dia mau. Tapi Tuhan memilih memberikan mereka kehendak bebas. Kenapa? Karena Tuhan mau dicintai, bukan karena apa yang dia beri. Tuhan mau dicintai, karena itu lahir dari hati. Apakah kita mengasihi Tuhan dari hati kita? Apapun keadaan kita. Yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Dia? Karena orang yang intim dengan Tuhan akan tetap taat sekalipun harus berkorban. Anda ingat bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya itu 3 kali dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus tanya pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali diulangi. Yang kita tahu bahwa artinya berbeda-beda. Yang pertama, kasih phileo, kasih antara persahabatan, pertemanan. Kepada kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dari pertanyaan ini saja kita bisa melihat Tuhan tidak mau kita punya hubungan yang dangkal dengan Dia. Tapi Tuhan mau kita punya hubungan yang dalam dengan Dia. Dari phileo menjadi agape. Dari kasih seorang sahabat menjadi kasih orang yang mau berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita ikut Tuhan bukan lagi untuk kejar berkat-Nya, tapi untuk menghidupi kehendak-Nya. Katakan amin. Saya pernah cerita berkali-kali bahwa tiap kali saya doa, saya tidak pernah minta diberkati. Tidak pernah. Saya tidak pernah doa Tuhan minta jemaat yang banyak, Tuhan minta gereja yang besar. Tidak pernah. Saya kasih tahu. Saya kejar apa yang jadi hati Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? What do you want me to do, Lord? Dan itu gak gampang. Yang Tuhan mau itu menarik iman saya, kapasitas saya. Hal-hal yang saya gak mau kerjakan. Hal-hal yang bikin saya capek dan stres. Tapi saya tahu, kalau saya kejar apa yang jadi kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan tambahkan. Jemaat, keuangan, apapun yang Tuhan berikan, hanya bonus dari Tuhan. Tapi yang kita kejar harusnya bukan lagi berkat. Tapi ketika Anda bertumbuh, Anda mencari kehendak Tuhan, bukan lagi tangannya Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau kita sampai di fase ini. Kita belajar taat meskipun kita harus berkorban. Matius 10. Saya mau Anda baca. Matius 10. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jelas banget perikopnya. Ayat 34 sampai 39 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Katakan amin. Kita tahu bahwa memperoleh hidup yang Yesus maksud adalah hidup kekal bersama Dia. Dengar baik, orang yang betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi akan tetap taat meski harus bayar harga. Meski harus berkorban karena dia kenal Tuhannya. Karena dia tahu dan dia percaya sesulit apapun yang dia harus lewati, Tuhan gak akan pernah tinggalin dia. Saya kasih tahu orang yang ikut Tuhan hanya mau berkat-Nya. Sama seperti perempuan yang menikahi laki-laki karena mau hartanya. Begitu hartanya habis pasti langsung ditinggal. Sama dengan laki-laki yang menikahi perempuan karena fisiknya. Begitu perempuan itu cacat sudah tidak cantik lagi, apa dia tetap mau urus istrinya? Kalau Anda sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, gak cuma ikut Tuhan karena berkat. Tapi ketika Anda harus ngelewatin yang namanya gini, usahamu sepi, bisnismu gak jalan, keluargamu bermasalah, anak-anakmu sulit diatur, keuanganmu gak terlalu baik, dan mungkin Anda menjadi satu dari sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tetap berkata, aku percaya engkau tetap baik, aku percaya bahwa engkau akan buka jalan, aku percaya kalau aku harus ngelewatin ini, Tuhan tidak akan pernah tinggalin aku. Itu karena Anda mengenal Tuhan. Tidak mungkin Anda bisa katakan itu kalau Anda tidak punya kedalaman dengan Tuhan. Dan saya kasih tahu jemaat Tuhan yang saya kasih. Anda tidak bisa punya kedalaman dengan Tuhan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu seperti ini. Anda harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan di rumahmu, di mobilmu, di tempat kerjamu, di kamar mandimu, di kamar tidurmu. Bergaulah dengan Tuhan. Belajar mengenal Dia, baca firman, dengar firman Tuhan dan lakukan. Perjalanan imanmu yang kamu jalani bersama dengan Tuhan ketika kamu menghadapi masalah, firman Tuhan yang jadi peganganmu dan kamu hidupi dan kamu lakukan itu akan membawa imanmu terus bertumbuh, dan ketika kamu ngalamin masalah demi masalah, pergumulan, ujian, kamu akan tetap bertahan karena kamu ngalamin Tuhan. Seberapa dalam Anda mengenal Tuhan? Matius 24 ayat 13 berkata gini, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Yesus ingatin kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, Anda akan dengar deru perang. Anda akan diserahkan karena nama Tuhan dan lain sebagainya. Yesus tidak bermaksud menakut-nakuti kita, tapi bukankah itu yang kita sedang hadapi hari-hari ini? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak takut lagi sama Tuhan. Daniel 11 ayat 32b berkata, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ingat, jangan cuma puas jadi Kristen mingguan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Anda tidak bisa belajar kenal Tuhan kalau Anda tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, tidak pernah hidupi firman, tidak pernah belajar firman. Saya percaya Tuhan akan membantu Anda melalui Roh Kudus-Nya yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Apapun ujian yang Anda hadapi hari ini, jangan pernah menyerah. Saksikan Tuhan setia. Dia tidak akan pernah tinggalin kita. Alami Tuhan itu hidup. Alami penyertaan-Nya yang sempurna. Setiap hikmat yang Tuhan jatuhkan dalam hatimu adalah tanda kasih setia-Nya. Kita tidak terlalu cakap, kita tidak terlalu pintar kalau bukan karena Dia. Tidak ada seorang pun yang terlalu hebat. Kita semua butuh Tuhan, amin.